السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita di tempat yang penuh dengan ruhaniyah, yang penuh dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita terus menerus menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala melalui jalur para guru-guru kita, para masyayikh kita, para pendahulu kita, sehingga kita menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa Allah yang mengutus nabi kepada umat. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Apa kerjanya? Di antaranya adalah yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah katakan bahwa seorang nabi tersebut adalah mereka-mereka yang membacakan firman-firman Allah kepada umat. Kemudian mereka yang memberikan tazkiyah, pengajaran kepada arti kesucian hati. Kemudian mereka juga yang mengajarkan kitab dan hikmah kebijaksanaan. Di sini ulama memahami bahwa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah fi'lun mudhari'. Fi'il mudhari' yang berartikan al-istimrar, ada berketerusan. Sebenarnya mampu saja Allah katakan Allah yang memerintahkan untuk mengutus para nabi, tala alaihim ayatihi, baca kepada mereka ayat-ayat yang telah diutus oleh Allah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun digunakan dengan fi'il mudhari' yang berartikan terus-menerus akan terbaca ayat ini, tidak ada hentinya. Yatlu alaihim ayatihi. Yang membaca siapa? Adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Kemudian setelah itu siapa? Para sahabat-sahabat yang mendengar dari Nabi. Kemudian setelah itu siapa? Para tabi'in yang mendengar dari para sahabat. Terus setelah itu siapa? Wattabi'ina lahum biihsan ila yaumiddin. Orang-orang yang mengikut kepada orang-orang mulia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musalsalun, dikatakan asaniduhum, ada tasalsul di dalam sanad keilmuan dari seorang pelajar kepada guru, kepada guru, kepada guru, kepada guru, dan ini bukti bahwa sesungguhnya ayat tersebut memberikan kemuliaan kepada mereka yang memiliki sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah SAW, khususnya di zaman di mana sanad keilmuan sudah tidak dipakai lagi. Semua sekarang terus mau cari hukum, tanya guru dia, nama dia ChatGPT. Ya, cari hukum, tanya sama guru dia Google. Ya, mau tanya hukum, tanya sama guru dia Syekh YouTube atau Syekh TikTok, teman-teman TikTok. Ya. Namun hal yang sangat harus untuk dipegang adalah ada tasalsul sanad keilmuan. Sehingga Abdullah ibn al-Mubarak beliau mengatakan, al-isnadu min ad-din, falawla al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad keilmuan adalah agama. Karena kata beliau, kalau tidak ada sanad keilmuan, maka siapapun boleh mampu untuk bercakap apa yang mau dia cakap. Semua orang boleh bercakap. Berapa banyak orang yang pandai bercakap tapi tidak diketahui keilmuannya dari mana. Sehingga kerusakan itu akan datang dari situ, karena tidak ada rem, tidak ada sesuatu yang bisa membuat dia menahan sesuatu yang salah. Namun seorang yang memiliki keilmuan yang berketerusan sampai kepada Rasulullah SAW, maka orang tersebut adalah orang yang akan selamat. Yatlu alaihim ayatihi. Yatlu yufidul istimrar,
terus menerus akan ada yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan Al-Quran itu turunnya 2 kali, sehingga di dalam Al-Quran sendiri terkadang digunakan kalimat al-inzal, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tapi terkadang menggunakan kalimat nazzala alaihim. Jadi ada inzal, ada tanzil. Ada inzal, ada tanzil. Inzal artinya nuzuluhu munajjaman. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah SAW dan berakhir bila ketika Rasulullah SAW wafat. Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Setelah wafat Rasulullah sudah tidak ada lagi Al-Quran. Sehingga salah satu di antara istrinya Rasulullah SAW menangis, atau salah satu di antara orang yang berkhidmah kepada Rasulullah SAW, Ummu Aiman, menangis. Ya, ketika ditanya kenapa, dia katakan artinya setelah wafatnya Rasulullah yang membuat saya sedih, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala sudah tak akan ada turun lagi, karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Tapi tanazzul, pemahaman ulama tentang Al-Quran terus menerus akan ada. Contoh di dalam Al-Quran, para sahabat mengartikan, mentafsirkan beberapa kalimat dengan apa yang ada pada masanya. Namun setelah itu ada perbezaan demi perbezaan. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan bala qadirina ala an nusawwiya banana, sesungguhnya kami mampu untuk menyerupakan setiap manusia jemari mereka. Apa yang difahami oleh para sahabat, mantuk dan mafhumnya hanya itu sahaja, karena sesuai dengan pada masanya. Namun setelah 1200 tahun sekian baru ulama memahami bahwa setiap sidik jari manusia itu berbeza, dan Allah sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu, bala qadirina ala an nusawwiya banana, sebenarnya kami mampu untuk menyamakan sidik jari setiap manusia, tapi kami bezakan satu sama lain, dan itu baru diketahui 200 atau 300 tahun yang lalu. Sehingga kita melihat bahwa sesungguhnya Al-Quran terus menerus akan memberikan pengalaman demi pengalaman demi pengalaman, pengetahuan demi pengetahuan. Beberapa kali juga kita bahas bahwa salah seorang di antara ulama memahami ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alat transportasi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah sebutkan bahwa ada unta, karena unta adalah alat transportasi yang sangat-sangat digunakan pada masa itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Allah katakan selain daripada unta, ada juga alat transportasi yang senantiasa kalian gunakan adalah al-khail. Apa al-khail? Kuda. Kemudian al-bighal, bagal, pelahiran antara kuda dan keledai. Jadi keledai menikah dengan kuda, lahirlah bighal atau bagla. Kemudian setelah itu keledai. 4 ini adalah alat transportasi pada masa diturunkan ayat Al-Quran. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti di situ sahaja. Allah katakan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kalau orang yang tidak memahami Al-Quran, seharusnya pada masa itu alat transportasi adalah unta dan kuda dan bagla dan keledai, hanya itu sahaja yang disebutkan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meneruskan ayatnya. Tapi Allah katakan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah yakhluqu, fi'il mudhari' lagi yang berartikan berketerusan, akan ada lagi. Sudah ada kereta, sudah ada motor, sudah ada sepeda, sudah ada pesawat, nanti ada sudah ada kereta cepat, nanti akan ada pesawat lagi yang mungkin seseorang di antara kita tidak akan memahami hal tersebut. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dahulu orang-orang yang hidup pada masa dahulu, kita katakan dari Kuala Lumpur pergi ke Jakarta mengambil masa 2 jam, mereka akan kata mustahil, dusta. Saya boleh ambil Al-Quran, saya bersumpah kamu berdusta. Tak mungkin, karena ilmu mereka tidak sampai. Tapi kalau sekarang, mungkin atau tidak 2 jam dari Kuala Lumpur ke Jakarta? Mungkin saja. Nah sekarang kalau saya katakan 10 menit dari Kuala Lumpur ke Jakarta, percaya atau tidak? Tidak percaya. Karena apa? Karena hal tersebut belum pernah terjadi, dan bahkan kita berani mengatakan orang gila sahaja yang mengatakan 10 menit. Tapi bukan berarti bahwa sungguhnya itu tidak ada. Wa yakhluqu ma la ta'lamun wa 'ala Allahi qassus sabil. Dalam Al-Quran tersebut dan dikatakan wa 'ala Allahi qassus sabil. Sebagian ulama-ulama terdahulu, mufassirin mereka yang klasik, mengartikan bahwa sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala yang menentukan ujung daripada tujuan daripada jalan. Kita jalannya di surga semua mufassirin. Tapi ulama-ulama muasirin yang mereka memiliki pemahaman gitu di dalam memahami teks Al-Qur'an, qasdus sabil adalah tujuan di mana kamu ingin menuju sesuatu, Allah Subhanahu wa taala bukakan. Sekarang kita punya maps ya, mau pergi ke mana-mana ada, semua ada di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena setiap tahun akan lahir seorang ulama yang memahami, yatlu alaihim ayatihi, yang membaca kepada ayat-ayatnya Al-Quran. Dan ulama ini adalah bukan yang copy paste sahaja, ya, bukan dia hanya menukil daripada, tapi dia memiliki pemahaman. Sehingga ketika meninggal satu orang ulama, maka meninggal juga keilmuan yang ada pada dirinya. Kata Rasulullah SAW katakan, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Keilmuan setiap orang itu memiliki pemahaman yang berbeza-beza. Setiap ulama memiliki pemahaman yang berbeza-beza. Ketika dia mati, ketika dia wafat, artinya ilmu yang membersamai dia sudah tidak ada. Nah, ini adalah kesempatan kita bagi para pecinta kepada para ulama mengambil keilmuan mereka, karena setiap yang dia miliki tidak akan dimiliki oleh orang-orang lain. Yang saya maksud adalah ulama yang betul-betul memahami kaidah-kaidah keilmuan yang ada daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang bukan mentafsirkan sesuatu semahu dia sahaja. Ya, dalam Al-Quran misalnya Allah katakan, wa aqimus salata li dzikri, kamu kena salat karena untuk ingat saya sahaja. Sudah, dia kata, oh berarti mafhumnya adalah kalau ingat Allah tak payah salat. Itu tidak menggunakan alat-alat untuk melakukan pentafsiran dalam Al-Quran, dan itu sesuatu yang salah. Tapi yang kita maksud adalah mereka-mereka yatlu alaihim ayatihi, yang betul-betul membaca ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, dan inilah tariqah. Syekh Masyayikhna Syekh Salih Al-Ja'fari, beliau katakan, tariqatuna mabniyatun ala al-kitab wa sunnah. Kalau kamu tanya tariqah saya apa, kata Syekh Salih Al-Ja'fari, tariqah Ja'fariyah itu apa? Adalah berpegang teguh kepada kitab Al-Quran, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW, mutamassikina bil madhahibil arba'ah, tidak keluar daripada madhab yang 4. Dan beliau katakan bahwa wafit tauhidi al-Ash'ariyah, dalam al-aqidah beliau berpegang teguh kepada al-Ash'ariyah dan tidak keluar daripada Maturidiyah. Kemudian setelah itu beliau katakan di dalam tasawuf ada Sayyidina Al-Junaid, Sayyidina Sayyidut Ta'ifah. Kata beliau, kalau keluar dari hal-hal seperti ini maka bukan daripada tariqah kami. Beliau lihat bahwa sungguhnya orang menggunakan tasawuf setelah keilmuan yang mendalam, hasilnya adalah sesuatu yang mendalam. Sehingga setelah beliau betul-betul berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW, berpegang kepada madhab yang 4, berpegang kepada Imam Al-Ash'ari, berpegang kepada Imam Al-Junaid Sayyid Al-Ta'ifah, beliau katakan tadi dalam syair yang membuat saya sangat terpesona dengan kata-kata beliau. Beliau katakan, wa lailul hajri qad walla wa subhul wasli qad halla. Setelah adanya segala sesuatu yang membuat beliau betul-betul berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau gunakan tashbih kepada malam hari yang gelap, malam hari yang tak ada cahaya, malam hari yang selalunya buat orang penat, malam hari yang biasanya orang bosan dengan rasa cintanya. Qad walla, katanya sekarang sudah tak ada lagi yang seperti itu. Sekarang saya sudah di dalam hadrah Nabawiyah, setelah ada usaha yang begitu besar, menghabiskan waktu dari negeri ke negeri sampai kepada Al-Azhar Syarif, kemudian menjadi seorang imam di sana, kemudian mengabdikan dirinya, kemudian istiqamah dalam kebaikan. Sekarang lailul hajri qad walla, ini sekarang sudah tak ada lagi. Kegelapan pada diri saya sudah pergi semua. Wa subhul wasli qad halla, sekarang masanya terang. Beliau tashbihkan dengan subuh, tidak gunakan waktu duha atau tidak gunakan waktu terang, waktu siang, tapi beliau gunakan waktu subuh. Dan ini adalah sesuatu pentashbihan yang betul-betul kuat, karena setelah gelap langsung terang, masa itulah adalah masa terang yang betul-betul orang kalau lapar kemudian makan akan terasa sesuatu yang membuat dia menikmati makanan tersebut. Tapi kalau tak terlalu lapar, artinya sudah masanya memang sudah terang, biasa-biasa saja. Nah, ini pemahaman yang begitu luar biasa, zauq, rasa yang begitu hebat
dan juga dibantu dengan keilmuan yang hebat. Bukan hanya dia memiliki rasa, tapi beliau memiliki keilmuan yang hebat sehingga beliau katakan, sekaranglah masanya saya sudah bisa sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bagaimana tidak orang-orang seperti mereka mengambil keilmuan, ya, satu ini yang di hadapan kita, beliau keilmuannya satu, ada tasalsul sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أبويا السيد محمد بن عدوي المالكي شيخ مشايخنا، الحبيب عمر شيخنا، الحبيب زين بن إبراهيم بن صميت شيخنا، الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري شيخنا، الحبيب أبو بكر العدني شيخنا. Guru-guru kita di hadapan kita ini, dan di antara mereka mengambil keilmuan daripada Syekh Hasan Al-Mashat yang juga guru kepada Syekh Saleh Al-Ja'fari. Mereka ini satu keluarga besar. Syekh Masyayikhna Syekh Ahmad Ibn Siddiq Al-Ghumari juga syekh kepada Sidi Syekh Saleh Al-Ja'fari, guru daripada guru-guru kami. Adik beliau juga Syekh Abdullah, dan juga murid-murid beliau di antaranya Abu Yazid Muhammad bin Adwi Al-Maliki yantasib ilaih, ya, mengambil keilmuan di Azhar Al-Azhar Al-Syarif dan menjadikan beliau salah satu di antara guru beliau. Dan ini adalah keluarga besar. Musalsalatan anhum asanidu akhdhihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi abun yatalaqqa an abihi wa hakadha faya lahu min aba kiramin wa ajdadi. Ini adalah satu kesempatan untuk kita untuk mengambil keilmuan dari orang-orang yang tepat, ya, tidak salah jalan. Allah Subhanahu wa taala katakan, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Thumma qala madza? Wa akharina lamma yalhaqu bihim. Dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa nanti akan ada terus-menerus orang yang meneruskan pembacaan Al-Qur'an ini sebagai taukid bahwa yatlu alaihim ayatihi wa akharina lamma yalhaqu bihim. Orang setelahnya akan datang kemudian membawa apa yang dibawa oleh guru-gurunya. Dari orang ada di Makkah, kemudian ke Mesir, dari Mesir ke negeri tanah Melayu, kemudian ke beberapa tempat. Mereka-mereka inilah berjalan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa istiqamah dalam kebaikan. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui bagaimana disifatkan tadi di dalam qasidah beliau begitu luar biasa, kerinduan. Kalau hayawan saja dikatakan tadi bahwa mereka merindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Imam Ad-Daibai beliau katakan apa? Fahim taraban kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadhib. Fahim taraban, kamu harus menggila sebagaimana unta. Ya. Kalau tidak, maka kamu pendusta di dalam pengakuan kamu dalam cinta. Beliau katakan fata'jadh bazzimami wa la tasuqha faqaidu syauqiha lil hayy jadhib. Kalau datang ke kota Madinah, kamu gunakan unta, jangan kamu bagi tahu belok kanan, belok kiri, tak payah bagi tahu. Fata'jadh bazzimam, biarlah dia melangkah sendiri. Wa la tasuqha, jangan kamu membawa dia ke kanan ke kiri, tak, biar lepas saja dia. Faqaidu syauqiha lil hayy jadhib. Karena sesungguhnya yang kerinduan yang dia miliki membawa dia langsung kepada Rasulullah SAW. Yang terakhir, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, beliau ini berasal dari Tuhama, daerah di Zabid, ya. Syekh Abdurrahman Ad-Daibai lah min Tuhama, min Zabid. Beliau orang Yaman, orang Zabid. Kemudian beliau mengarang risalah kecintaan kepada Rasulullah SAW, dan juga beliau wafat di sana dan dikebumikan di sana di daerah Zabid, Tihama. Ketika beliau rindu kepada Rasulullah SAW dan ingin berziarah kepada Rasulullah SAW, beliau selalunya membawa rombongan, karena memang dari situ tidak terlalu jauh, Tihama, turun ke bawah nanti ke Taif, kemudian turun ke bawah nanti ke Makkah, ya. Sehingga dahulu, ya, Makkah pun masuk ke daerah Tihama, sehingga Rasulullah SAW dikatakan yub'atsu min Tihama baina yadayil qiyamah, karena satu wilayah begitu, ya, satu wilayah antara tempat beliau. Ya, sehingga Syekh Abdurrahman Ad-Daibai ketika mau berjalan untuk menziarahi Rasulullah SAW, beliau mengajak beberapa orang.
Setelah beliau mengajak beberapa orang, ada anak kecil usianya masih 9, 7, 8, 9 tahun, ya, seperti Husain mungkin. Husain berapa usianya? 7 tahun. Masih kecil, dia kata kepada Imam Ad-Daibai, saya mau ikut ziarah kepada Rasulullah. Kata Imam Ad-Daibai, kamu ini disuruh bapak kamu, ibu kamu, ya? Tak, kata. Saya betul-betul ingin menziarahi Rasulullah. Apa yang membuat kamu ingin menziarahi Rasulullah SAW? Dia katakan, saya sangat-sangat merindu Rasulullah SAW. Karena memang sudah terbiasa dari semenjak kecil, yang dia dengar adalah kerinduan kepada Rasulullah SAW. Imam Ad-Daibai mengatakan bahwa ini perjalanan jauh, perjalanan panjang, kamu nanti saja kalau sudah besar nanti ziarah Rasulullah SAW. Dan dia juga orang yang biasa-biasa saja, tidak memiliki uang untuk ikut kafilah yang begitu besar bersama Imam Ad-Daibai. Kemudian setelah itu Imam Ad-Daibai berjalan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Seperti yang saya katakan beberapa kali dalam ceramah saya, bahwa dari perjalanan dari Tihamah menuju kepada kota Makkah, menuju kepada negeri Syam, ini adalah perjalanan emas yang paling banyak digunakan oleh sebagian orang. Kenapa? Karena mereka bisa mendapati rest area, tempat beristirahat, 10 jam perjalanan sudah ada kampung. 10 jam perjalanan sudah ada kampung, 10 jam perjalanan sudah ada kampung lagi. Jadi mereka tidak perlu takut dari pencuri, perompak, atau dia tidak perlu takut daripada kelaparan atau kehausan, karena memang jalan yang Allah Subhanahu wa taala puji dalam Al-Qur'an, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi walakin ahlaha la yashkurun. Tapi banyak di antara mereka tidak bersyukur. Bahkan mereka meminta kepada Allah, ya Allah, kami pengen merasakan capeknya perjalanan. Hancurkan sebagian kampung-kampung yang ada, perkemahan yang ada, ya Allah, ya, karena kami ingin merasakan perjalanan seperti orang lain begitu. Sehingga mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hal tersebut. Disebutkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur karena itu. Kemudian datanglah Imam Ad-Daibai di tengah-tengah perjalanan. Imam Ad-Daibai tidak tahu bahwa anak ini ternyata ikut. Kemudian setelah sampai kepada kota Madinah, ternyata dia keluar. Dia katakan, ya wahai Imam Ad-Daibai, di mana makamnya Rasulullah? Dia kata, kamu ini kenapa boleh ada di sini? Dari mana kamu? Dia katakan, saya melihat ada kotak barang, saya masuk di situ. Itu bukan sesuatu yang aneh, kata Imam Ad-Daibai. Biasa seperti itu. Masalah penat badan itu semua orang akan merasakan. Tapi masalah makan dan minum kamu dari mana? Saya tidak pernah melihat kamu di tempat peristirahatan, kamu ada. Dia katakan, rasa rindu saya kepada Rasulullah membuat saya lupa akan makan dan minum. Kemudian setelah itu, dia bertanya, apakah betul ini Madinahnya Rasulullah, kotanya Rasulullah? Betul, kata Imam Ad-Daibai. Beliau ambil pasir, lalu dia cium pasir tersebut, lalu anak kecil ini meninggal. Karena kerinduan yang begitu luar biasa kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Imam Ad-Daibai ingin ketika itu mengebumikan anak kecil tersebut di dekat Rasulullah SAW, karena kecintaannya begitu luar biasa. Paling tidak di Baqi al-Gharqad untuk diletakkan di sana. Ternyata pada masa itu mungkin tidak ada tanah yang betul-betul tersedia untuk anak ini, sehingga dikebumikan agak sedikit jauh daripada Rasulullah SAW. Kemudian Imam Ad-Daibai setelah itu melakukan umrah. Setelah itu kembali ke kota Madinah. Setelah berziarah kepada Rasulullah, beliau katakan, saya mau ziarah kepada anak tersebut. Dicari makamnya tidak jumpa. Dia pusing-pusing, ternyata makamnya semakin dekat kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau katakan, anak ini bukan hanya ketika hidup, masa wafatnya pun ingin mendekat kepada Rasulullah SAW. Begitulah hakikat kecintaan. Rasulullah SAW memiliki sahabat bernama Sa'ad ibn Rabi'. Siapa nama dia? Sa'ad bin Rabi'. Beliau ini adalah saudara yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan sahabat Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf ini kaya raya dia di kota Mekah. Tapi ketika beliau hijrah ke kota Madinah, beliau tinggalkan semua hartanya. Rasulullah SAW persaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Singkat cerita ikhwani, di dalam peperangan Uhud, Sa'ad bin Rabi' ini termasuk orang yang wafat. Termasuk orang yang mati dalam keadaan syahid. Rasulullah SAW yatafaqad ahwal ashabihi, di antara syimah Rasulullah SAW. Kita boleh baca dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa, bahwa di antara syama'ilnya Rasulullah SAW, kana yatafaqadu ahwal ashabihi. Rasulullah SAW senantiasa mencari tahu, ini siapa, ini di mana, ini kemana, sehingga
Dikatakan dalam athar, man yatafaqqad yufqad. Orang yang mencari tahu tentang orang lain, ketika dia tidak ada juga akan dicari tahu oleh orang lain. Sayyidina Sa'ad bin Rabi' ketika itu meninggal. Rasulullah SAW selepas perang biasanya selalunya Rasulullah cari harta rampasan perang, disuruh cari orang-orang apa atau pedang yang ada atau apa dikumpulkan, kemudian coba lihat siapa saja yang terluka, siapa saja yang wafat. Ya, biasanya ditulis si fulan wafat, si fulan wafat, si fulan wafat. Dan sahabat Sa'ad bin Rabi' ketika itu tidak ada. Kata Rasulullah SAW tanya, apakah masih ada lagi mayat? Tidak ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ada, masih ada lagi. Lalu sahabat mencari, tidak ada ya Rasulullah, semuanya sudah kita jumpa. Kata Rasulullah, masih ada lagi yang belum kalian ketemukan. Akhirnya sahabat bilang, siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Sa'ad bin Rabi'. Mandi bi Sa'ad bin Rabi'. Siapa yang carikan saya? Sa'ad bin Rabi', sahabat saya, orang Madinah. Dicari dan terkenal dia ini kecintaannya kepada Rasulullah luar biasa sekali. Sehingga Abdurrahman bin Auf ketika pertama kali datang kota Madinah, dia katakan, wahai Abdurrahman, ini rumah saya, kamu bagi jadi dua tak mengapa. Kamu ambil sebelah kanan, saya ambil sebelah kiri. Saya punya istri dua. Kamu pilih mana yang kamu suka, kamu ambil, saya akan berikan istri saya, lalu saya akan sisakan satu istri untuk saya. Kata Abdurrahman bin Auf, saya tak payah istri, saya tak payah rumah. Kamu tunjukkan kepada saya mana pasar. Saya sudah tak sabar ingin berdagang, ingin berjualan. Karena Abdurrahman bin Auf terkenal, beliau ini adalah orang yang sangat giat dan gemar di dalam perdagangan. Sehingga beliau tangan kosong datang ke kota Madinah. Dan setelah itu beliau menjadi orang yang terkaya, termasuk setelah Sayyidina Utsman bin Affan di kota Makkah, kota Madinah. Sampai Rasulullah SAW katakan, Abdurrahman yadkhulul jannata habwa. Abdurrahman masuk syurganya nanti merangkak. Kata sebagian orang yang tidak memiliki akhlak kepada para sahabat Rasulullah, artinya karena banyaknya harta sahabat ini sehingga dihisab oleh Allah sehingga dia merangkak. Wal'iyadzubillah. Ya, kalau orang yang mempelajari keilmuan, kemudian wa yu'allimu kitab wal hikmah, pemahaman, kebijaksanaan dalam memahami sesuatu. Orang kalau merangkak itu kita tasbihkan kepada orang yang tidak bisa jalan. Orang yang tidak bisa jalan itu anak kecil. Anak kecil itu belum mukallaf. Kalau belum mukallaf itu enggak punya dosa. Kenapa kita tidak artikan Abdurrahman bin Auf masuk surga tanpa dosa seperti anak kecil yang masih merangkak? Kenapa harus kepada sahabat Rasulullah SAW? Yang pertama su'udzon dulu, baru husnudzon. Nah, ini yang tidak dipelajari oleh seseorang yang tidak memiliki. Dia katakan, saya yang penting nas, ada hadisnya sahih, hadisnya kuat, hadisnya. Iya. Tapi tidak semua hadis sesuai dengan pemahaman kamu. Makanya ketika ada seorang wanita tua, dia tanya, saya mau menyelesaikan permasalahan kamu ini, kamu mau gunakan Al-Quran Sunnah atau pendapat Syafi'i? Dia kata, pendapat Syafi'i saja. Loh, kenapa kamu tak mau Al-Quran dan Sunnah? Saya bukan tak mau Al-Quran, tak mau Sunnah. Saya tak mau pemahaman kamu tentang Al-Quran dan Sunnah. Saya lagi mau pemahaman Syafi'i tentang Al-Quran dan Sunnah. Karena lebih selamat. Syafi'i mengambil dari Malik, Malik mengambil daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri, Az-Zuhri mengambil daripada Urwah, Urwah mengambil daripada Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah dari Rasulullah SAW. Syafi'i mengambil daripada Malik, Malik mengambil daripada Nafi', Nafi' daripada Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Rasulullah SAW. Lebih selamat bagi saya dibanding pemahaman kamu. Bukan saya tak ikut Al-Quran, tapi tak ikut pemahaman kamu di dalam Al-Quran. Saya ikut pemahaman orang lain di dalam memahami Al-Quran. Sayyidina Abdurrahman bin Auf katakan, mana pasar? Kemudian setelah itu beliau cari pasar, jumpa kepada pasar, beliau berdagang, berniaga sehingga beliau menjadi orang kaya raya. Akhirnya Rasulullah SAW tanya, siapa yang boleh carikan Sa'ad bin Rabi untuk saya? Muhammad bin Maslamah mengatakan, saya Rasulullah. Ini Muhammad bin Maslamah, ini sahabat Rasulullah yang terkenal. Kalau Rasulullah perintahkan apa sahaja, dia bilang saya. Pernah dia diperintahkan untuk membunuh Ka'ab bin al-Ashraf. Ini orang paling utama pada masa itu di kota Madinah. Kata Rasulullah, man li bi Ka'ab bin al-Ashraf? Ana ya Rasulullah. Saya Rasulullah. Setelah itu dia pikir, ya Allah, ini bagaimana saya nak buat ini Ka'ab bin al-Ashraf? Ya, sehingga beliau diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad selama cari Sa'ad bin Rabi' tak jumpa. Akhirnya dia katakan, ya Rasulullah, Sa'ad bin Rabi' sudah tidak ada, saya tak jumpa. Kata Rasulullah, dia ada. Dia masih ada, kata Rasulullah SAW. Karena sebagian sahabat sudah
tertutup dengan apa, darah yang, karena ini perang ini bukan perang-perang biasa saja. Ada yang tangannya sudah terpisah daripada badannya, wajahnya sudah berlumuran darah hingga tidak dikenali sama sekali. Ada sebagian musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala bahkan membelek dada seseorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mencongkel matanya seperti sahabat Rasulullah SAW yang kita senantiasa dengar kisah-kisahnya. Sehingga dia katakan sudah tidak ada, kemungkinan besar mati. Lalu Rasulullah katakan, siapa yang boleh cari Sa'ad bin Rabi? Kata Abdurrahman bin Auf, saya ya Rasulullah. Dia saudara, dia tahu nih, saya yang cari dia. Akhirnya beliau berjalan di antara para syuhada yang ada. Lalu Abdurrahman bin Auf manggil, ya Sa'ad, ya Sa'ad, tak ada suara. Ya Sa'ad, ya Sa'ad, tidak ada suara sama sekali. Ya Sa'ad bin Rabi', tidak ada suara. Dia katakan, Rasulullah mencarimu. Tiba-tiba ada yang berdiri dari sana. Ada sampai ada yang berdiri. Dan ini diriwayatkan di dalam buku-buku yang mu'tamad di dalam penceritaan kepada sahabat Rasulullah SAW, seperti di Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah. Bangkitlah Sa'ad bin Rabi'. Lalu dia mengatakan, aina Rasulullah? Kaifa halu Rasulillah? Di mana Rasulullah? Bagaimana kabar Rasulullah? Katanya Rasulullah, kirim salam kepadamu. Alaika alaihi salam. Wahai Abdurrahman, tolong jaga Rasulullah dan beritahu kepada sahabat-sahabat saya yang di sana bahwa jaga Rasulullah selagi mereka masih memiliki nyawa. Setelah itu jatuh meninggal. Lalu Abdurrahman Auf mendatangi Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya saya jumpai Sa'ad bin Rabi'. Ketika saya panggil namanya dia tidak menjawab. Ketika saya menyebut namamu dia bangkit. Karena pecinta ketika menyebut nama Rasulullah atau mendengar nama Rasulullah SAW, maka hatinya akan semakin mencinta. La yasma'una bi dzikri Taha al-Mustafa illa bihin ta'ashu wa adhaba rana. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, nasihat bahwa kami kena menjaga Rasulullah, kami kena betul-betul menjaga Rasulullah selagi Rasulullah SAW masih ada. Apa kata Rasulullah? Rahimallahu Sa'dan, laqad awsana hayyan wa mayyita. Kata Rasulullah, semoga Allah menyayangi Sa'ad bin Ar-Rabi'. Dia telah memberikan wasiat kepada kita di saat hidup dan di saat sudah mati. Laqad awsana hayyan wa mayyita. Dalam ini Rasulullah mempertegas bahwa kondisinya pada saat itu sudah mati, kemudian dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nasihat kepada kita. Atau mayyitan diartikan bahwa sudah hampir mati pun tidak masalah, ya sudah tidak. Tapi ketika itu mendapatkan kekuatan ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pecinta seperti itu. Ibnu Taimiyah di dalam Al-Kalam At-Thayyib, beliau menyebutkan bahwa Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika itu jatuh ke dalam jurang. Kemudian dia berusaha untuk naik, tak mampu karena terlalu dalam. Berusaha, baca zikir. Salah seorang di antara sahabat-sahabatnya mengatakan, sebut nama orang paling kau cintai, ya Muhammad. Ka'annama nasyata min aqal. Katanya seakan dia terbang ketika dia mengatakan nama Nabi Muhammad SAW. Dia seketika naik ke atas. Ini yang menyebutkan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menceritakan tentang bagaimana Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab begitu bersemangat ketika memanggil nama Rasulullah SAW. Seperti itu. Orang umumnya kita yang sakit ketika mendengar nama orang-orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, mendengar nama Allah, zikir jalalah, zikir Rasulullah SAW, itu membuat kita semakin dekat kepada Allah. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat, dan apa yang kita dengar dari qasidah-qasidah yang begitu hebat, dan sahabat-sahabat saya yang datang dari Jakarta, dari Madura, dari Banten, dan juga sahabat-sahabat yang ada di sini, Ustaz kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga majlis yang penuh dengan ruhani, ya, karena dipenuhi dengan zikir. Pastinya tidak mungkin kita datang ke tempat ini dengan rasa betah, nyaman, kecuali karena memang tempat ini banyak dibacakan zikir kepada Allah, salawat kepada Rasulullah SAW, dan insyaallah bersambung salatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamal al mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin.